Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Sergia Widiawati. Di sini saya akan membahas tentang pengertian, tugas, fungsi, kepemimpinan atau pemimpin. Pembahasan yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kedua, pengertian pemimpin. Ketiga, perbedaan pemimpin dan kepemimpinan. Keempat, fungsi pemimpin. Kelima, tugas pemimpin. Pengertian kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Hamill and Coons, kepemimpinan adalah perilaku individu ketika memimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama atau shared goal. Menurut pendapat para ahli, dapat saya simpulkan kepemimpinan adalah suatu tindakan atau perilaku seseorang yang dapat mempengaruhi orang bawahan pengikut untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian pemimpin. Pengertian pemimpin menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan, seseorang yang mempunyai wewenang kepemimpinannya untuk mengarahkan bawahannya dalam mengerjakan sebagian dari pekerjaannya. Yang kedua, menurut Robert Tannenbaum, mereka yang menggunakan sebuah wewenang secara formal dalam mengontrol para bawahannya yang bertanggung jawab mengarahkan, mengorganisasikan demi bagian pekerjaan dikoordinasi dan mencapai tujuan sebuah perusahaan. Yang ketiga, menurut Profesor Makopi, pemimpin harus seorang yang mempunyai kemampuan dalam hal menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bawahannya. Pemimpin yang baik adalah orang yang religius dalam artian menerima kepercayaan moral dari berbagai agama secara kumulatif. Yang keempat, menurut Lao Tzu, seorang yang membantu dalam hal mengembangkan orang lain sehingga mereka tidak lagi membutuhkan pemimpinnya itu. Dari pendapat para ahli dapat saya simpulkan, pemimpin adalah orang yang dapat mengambil alih suatu tanggung jawab dengan cara menuntun, melatih, mengajari para bawahannya untuk mencapai tujuan tertentu. Perbedaan kepemimpinan dan pemimpin. Perbedaan kepemimpinan dan pemimpin sebagai berikut. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain atau masyarakat yang berbeda menuju pencapaian tertentu. Sedangkan pemimpin adalah suatu posisi dengan potensi di lapangan dan tidak dapat dipisahkan oleh kelompoknya. Selanjutnya, fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin menurut Stoner ada dua, yaitu yang pertama, text-related atau problem-solving function, yaitu pemimpin memberikan saran dalam pemecahan masalah serta memberikan sumbangan informasi dan pendapat. Sedangkan yang kedua, group maintenance function, yaitu seorang pemimpin membantu kelompok-kelompoknya beroperasi lebih lancar, memberikan persetujuan atau melengkapi anggota kelompok yang lain, menjembatani kelompok yang berselisih pendapat. Selanjutnya, tugas pemimpin. Tugas pemimpin menurut A.F. Stoner ada 7. Yang pertama, pemimpin bekerja dengan orang lain, seperti pemimpin bekerja dengan staf, dengan teman sejawat, atau yang lain. Yang kedua, pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai outcome yang terbaik. Yang ketiga, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Pemimpin hanya dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas, sehingga pemimpin membutuhkan bantuan dari para bawahannya. Yang keempat, pemimpin
harus berpikir secara analitis dan konseptual. Seorang pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual dengan cara mengidentifikasi masalah dengan akurat. Yang kelima, manajer adalah forcing mediator. Dalam setiap tim atau organisasi pasti terjadi konflik. Nah, oleh karena itu, pemimpin harus bisa menjadi seorang mediator atau penengah. Yang keenam, pemimpin adalah politisi dan diplomat. Seorang pemimpin sebagai politisi adalah pemimpin harus bisa mengajak dan melakukan kompromi. Sedangkan pemimpin sebagai diplomat adalah pemimpin harus bisa mewakili tim atau organisasinya. Yang terakhir, pemimpin membuat keputusan yang sulit. Seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalahnya dengan baik dan efektif. Pemimpin jika dialihbahasakan ke bahasa Inggris menjadi leader, yang mempunyai tugas untuk melit anggota di sekitarnya. Sedangkan makna lead adalah L. Loyalty. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Yang kedua, educate. Seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan knowledge atau pengetahuannya pada rekan-rekannya. Selanjutnya, advice. Pemimpin harus bisa memberikan saran atau nasihat untuk permasalahan yang ada. Selanjutnya, disiplin. Pemimpin harus bisa memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinannya dalam setiap aktivitasnya. Selanjutnya, keberhasilan pemimpin. Keberhasilan pemimpin pada hakikatnya terkait kepedulian pemimpin terhadap dua orientasi, yaitu pertama, prestasi organisasi atau organizational achievement, yaitu apa saja yang diraih oleh perusahaan pada saat kepemimpinannya. Yang kedua, pembinaan organizational maintenance, berkaitan dengan variabel kepuasan bawahan, motivasi, dan semangat kerja. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui sikap bawahan dan orientasi pemimpin terhadap bawahannya, yaitu A. Sikap bawahannya terhadap pemimpin. B. Berkaitan dengan sikap bawahan terhadap pemimpin tersebut. C. Sikap pemimpin terhadap bawahannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.